kaderisasi. Ada amanah-amanah yang kita dari mulai kecil kemudian menjadi lebih besar, lebih besar lagi. Lah itu kalau tidak di amal usaha kayaknya agak berat. Itu proses kaderisasi yang pertama. Dengan nanti kita disiapkan untuk mengemban amanah yang lebih besar lagi. Yang kedua adalah proses kaderisasi untuk generasi berikutnya. Contoh kalau kita punya amal usaha di bidang pendidikan gitu ya, maka di sana akan muncul atau akan dihasilkan kader-kader yang akan mengganti kita dalam generasi berikutnya, regenerasi berikutnya. Hingga ada semula santri, kemudian jadi guru, jadi ustadz, lalu jadi pengurus, lalu jadi yang akan menggantikan posisi-posisi kita kalau kita sudah tua. Nah, itu proses kaderisasi. Itu nggak akan bisa dijalankan kalau tidak ada amal usaha. Tidak cukup dengan ada organisasi. Yang kedua adalah, atau yang ketiga adalah bahwa kalau amal usaha itu didirikan berdasarkan pada ini kompetensi yang kita miliki, pada profesionalitas itu sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan, kemudian kita berikan kepada masyarakat atau kepada umat. Kemudian organisasi kan ada dua kitanya, ada yang bersifat politis, ada yang bersifat profesi ya. Profesi itu amal usaha itu. Kalau politis itu organisasi kayak DPD, DPW, DPP. Kalau kita aktif di DPD, di DPW, di DPP, itu kan ada batas waktunya. Ada batas waktunya yang 5 tahun sekali, bisa ganti, bisa tidak, bisa dilanjut tidak. Itu sangat erat kaitannya dengan kebutuhan organisasi kita. Nah, kalau kemudian saat 5 tahun kita menjadi pengurus DPW atau pengurus DPD, tahun depan tidak, lalu pengabdian kita untuk Hidayah Tua ini di mana? Pengabdian kita untuk Hidayah Tua adalah di amal usaha itu, sesuai dengan profesi yang kita geluti, sesuai dengan minat yang kita miliki, sesuai dengan potensi yang kita miliki. Nah, itu sangat makanya amal usahanya harus bagus, harus maju, harus bisa memberikan daya upaya kepada seluruh yang terlibat. Kenapa? Karena itu adalah bentuk pengabdian kita saat kita sudah tidak di organisasi. Nah, itu adalah fungsi amal usaha sebagai proses kaderisasi. Mengkader kita semuanya terlibat di sana, juga sebagai hasil outputnya adalah kader nanti santri-santri kita. Nah, yang ketiga fungsi amal usaha adalah ya tempat untuk mencari maisha, tempat berusaha. Dan itu bukan sesuatu yang dosa gitu, bukan sesuatu yang salah gitu. Itu biasa aja ya, memang nggak usah kita memang butuh amal usaha itu sebagai salah satu cara adalah untuk mencari maisha kita, cari maisha yang halal, cari maisha yang halal, bukan Pak ini kan pengabdian kalau nggak digaji, kalau nggak ada gimana, siapa yang bisa di sana kan gitu. Pengabdian itu adalah bentuk niat kita, tapi dalam proses itu harus ada orang yang memikirkan itu. Nah, harus ada organisasi yang memikirkan itu. Makanya ini menurut saya ini penting Pak, ini penting. Jadi ada 3 hal itu. Jadi mencari maisha juga penting, mencari maisha yang halal, dan itu adalah sifat kemandirian kita. Yang namanya mandiri di Hidayah Tua itu bukan mandiri punya usaha sendiri yang tidak terkait dengan dengan lembaga, enggak. Kita ada di amal usaha, kita punya profesi di situ, kita jadi mandiri. Mau jadi amil, mau jadi guru, mau jadi pengasuh, mau jadi pendidik, jadi apapun yang ada amal usaha di Hidayah Tua ini, di organisasi ini, lah itu kita juga mandiri sesuai dengan profesi yang kita miliki itu. Nah, makanya sekarang ini kita kalau di pendidikan menggalakkan tentang ada aturan-aturan kepegawaian, aturan-aturan yang menjadi bisa pengikat semuanya. Jadi orang kalau ini bisa bisa dikelola dengan baik. Perlu aturan itu supaya bahwa ada manajemennya, kemudian kita melakukan sesuatu itu juga ada polanya, lalu kemudian bisa diwariskan, bisa dipelajari. Kalau dalam bahasa kerennya mungkin ada SOP dan lain-lain, tapi itu bahasa kerennya begitu. Tapi amal usaha sebagai tempat untuk mencari maisha itu juga tidak salah, tapi itu bukan tujuan
bukan tujuan utama, tapi itu fungsinya kayak begitu. Jadi ada 3 fungsi. Yang pertama apa tadi? Manifestasi iman. Yang kedua proses kaderisasi. Yang ketiga ya dapat mencari maisha. Dari maisha yang halal bagi kader hidayatullah. Nah, ada 3 hal itu. Nah, sesuai dengan fungsi ketiganya nih Pak, maka sekarang ini kita harus betul-betul bagaimana amal usaha yang kita miliki ini kita kelola dengan baik sesuai dengan apa yang berkembang di masyarakat. Kita kemarin sudah banyak bicara dia ya di